Halo saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berada dalam masa biasa di hari Minggu pekan ke-21. Kita telah mendengar firman Tuhan hari ini dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Dan kita bisa melihat apa yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan hari ini. Tema dari seluruh bacaan hari ini dalam permenungan saya adalah tema kesetiaan. Dan di dalam tema kesetiaan ini akan ada 3 pertanyaan penting yang harus menjadi dasar dari permenungan kita, yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu berhubungan dengan apa sih pesan dari setiap bacaan hari ini? Seperti yang telah saya katakan, pesan dari semua bacaan hari ini adalah kesetiaan. Lalu, mengapa? Mengapa harus setia? Apa yang terjadi di situ? Mari kita lihat dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Yosua. Dikatakan begini, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya para petua-petua, orang-orang terhormat, orang-orang yang dipercaya. Dipanggil untuk berkumpul, untuk kembali memberikan satu jawaban dalam hidup mereka. Bagaimana tentang perjalanan hidup mereka selanjutnya? Mengapa harus setia kepada Allah? Jawabannya bahwa bangsa Israel telah dibebaskan oleh Allah dari perbudakan. Bangsa Israel telah diantar oleh Allah kepada tanah terjanji. Maka kesetiaan Allah inilah yang penting untuk bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel harus setia? Karena Allah sudah setia, maka umatnya harus setia kepada Allah. Lalu pertanyaan berikut, bagaimana mereka bisa setia? Dikatakan di sini, beribadahlah kepada Tuhan. Bagaimana cara beribadah itu? Beribadah bukan soal hanya ungkapan kata-kata. Beribadah adalah pujian kepada Allah yang diungkapkan melalui kata-kata dan melalui cara hidup atau kesaksian hidup. Sehingga kesetiaan itu benar-benar nyata dalam setiap penghayatan akan firman Tuhan dan pengamalan akan firman itu. Bacaan kedua, mengapa harus setia? Tuhan Yesus melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Paulus menggarisbawahi tentang kesetiaan. Hai suami dan istri, kamu telah dipanggil oleh Allah untuk menjadi satu di dalam gereja yang kudus. Perkawinanmu adalah gambaran dari cinta Kristus sebagai kepala gereja kepada gerejanya. Pertanyaan berikut, mengapa kamu harus setia? Ya, karena mereka sudah disatukan oleh Allah. Maka mereka harus hidup sesuai dengan kesatuan itu. Lalu bagaimana mereka bisa mempertahankan kesatuan itu? Bagaimana mereka bisa mempertahankan kesetiaan itu? Yesus mengatakan kepada kita melalui Santo Paulus, hai suami dan istri, tunduklah satu sama lain. Jagalah kekudusan dan berilah kekudusan, dan salinglah menguduskan satu sama lain. Sebab sakramen yang Anda terima adalah tanda kehadiran Tuhan yang ingin menguduskan satu sama lain di dalam sakramen perkawinan itu. Oleh karena itu, cara beribadah yang tepat kepada Allah untuk menjaga kesetiaan
adalah beribadah dengan menjaga satu sama lain, mempercayai satu sama lain, saling menguduskan satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, sebagaimana Kristus yang telah menjadi kepala bagi kita, yang menjaga kita, menguduskan kita di dalam kehidupan iman kita dengan sakramen-sakramennya. Kita tahu sakramen adalah tanda kehadiran Allah yang menguduskan manusia. Lalu dalam bacaan Injil kita dengar Yesus memanggil semua orang untuk setia kepadanya. Mengapa? Memang pertanyaannya, mengapa harus setia kepada Yesus? Dalam bacaan Injil, sesungguhnya kita kembali kepada bacaan sebelumnya. Bagaimana Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Yesus memberikan roti kepada 5.000 orang. Dan mereka kenyang. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus mengadakan mujizat yang banyak. Yesus membebaskan mereka yang kerasukan setan. Yesus senantiasa memberikan mereka cinta yang sejati. Dan di situ Yesus mengundang mereka untuk setia. Setia bukan karena mereka telah dikenyangkan oleh roti, tetapi mereka harus setia karena mereka telah melihat Allah yang hadir dalam diri Kristus, yang merupakan roti kehidupan itu sendiri, yang harus mereka percayai, yang harus mereka imani. Tetapi ternyata apa yang terjadi? Mereka mencari Yesus bukan karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat penyembuhan, tapi karena mereka sudah kenyang perut mereka. Mereka mengikuti Yesus karena mereka menginginkan Yesus menjadi raja bagi mereka, sehingga mereka menjadi bebas dan enak. Sehingga mereka terbebas dari Raja Herodes Antipas yang saat itu berkuasa. Tapi Yesus tidak. Karena dia intensi mereka tidak baik. Lalu bagaimana Yesus mengatakan? Lalu bagaimana supaya mereka bisa setia kepada Yesus, setia kepada Allah dan mengikuti Yesus? Bagaimana? Yesus mengatakan, kamu harus percaya. Kamu harus percaya. Percaya kepada Yesus sebagai sabda kehidupan yang diungkapkan dalam pengakuan iman oleh Petrus hari ini. Apa yang dikatakan oleh Petrus hari ini sangat luar biasa. Yang mengatakan seperti ini, Tuhan, kemana lagi kami harus pergi? Kepada siapa lagi kami harus pergi? Engkaulah sabda yang hidup, sabda yang kekal. Perkataan yang hidup dan kekal. Dan engkau adalah Allah yang kudus. Dan di luarmu tidak ada kekudusan yang bisa diperoleh. Mengapa harus setia kepada Yesus, kepada Allah? Karena ia adalah sabda yang hidup. Dia adalah roh yang hidup dalam diri manusia, yang bukan menghidupkan manusia dengan daging, tetapi dengan roh. Yesus mengatakan, kamu harus setia kepada setiap perkataan Tuhan. Dengan demikian, apa yang menjadi inti dari tema kesetiaan hari ini? Pertama, Yesus mengatakan, kamu harus setia. Sebab di dalam bacaan pertama dikatakan, cara untuk supaya kamu tidak setia adalah jangan pernah meninggalkan Allah yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Yang kedua, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia mengatakan, bagaimana Anda bisa setia? Janganlah kalian meninggalkan pasangan satu sama lain. Jangan meninggalkan cinta Tuhan yang sudah menguduskan kamu satu sama lain. Dan yang terakhir, dalam bacaan Injil dia mengatakan, bagaimana kamu bisa setia kepada Allah? Janganlah kamu mengundurkan diri dari cinta Allah. Seperti para murid di dalam bacaan Injil hari ini, yang akhirnya mengundurkan diri. Karena mereka tidak mau memikul salib. Karena mereka tidak mau mengalami kesusahan di dalam Yesus. Mereka tidak mau menderita. Tapi di sini Yesus mengingatkan, dalam situasi dan kondisi apapun, kamu harus tetap setia. Jangan sampai mengundurkan diri. Jangan sampai meninggalkan iman kita. Jangan sampai meninggalkan cinta sejati Allah yang sudah ada dalam diri kita. Itulah hal yang penting yang mau Yesus sampaikan hari ini. Dan semoga kita semua boleh menikmati sukacita ilahi Allah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan semoga berkatnya hidup selalu dalam diri kita. Dan Dia membawa kita kepada kehidupan yang kekal.
Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.